Timur dan bahkan sama-sama berarti menjadi muslimin dalam rangka masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, yang salat Assalamualaikum pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hingga saat ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahnya rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bab iyadatil marid, bab menerangkan menjenguk orang sakit. Hadis yang pertama anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muhsin wa nasril madlul wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Muttafaqun alaih. Daripada Al-Bara bin Azib, beliau pernah berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid, dengan menjenguk orang sakit. Yang pertama, menjenguk orang sakit ini syariat Nabi Muhammad. Kita disunnahkan menjenguk orang sakit, kemudian mendoakannya. Apa doanya? Doanya umum, terserah, yang penting doanya kesehatan. Ada apa tidak doa dari Nabi Muhammad? Ada. Nanti di belakang dikaji. Yang jelas sunnah bagi kita orang yang sehat menjenguk orang yang sakit.
Namun walaupun sunnah, kita harus paham sunnah menjenguk bukan berarti harus lama-lama. Karena kadang-kadang orang yang sakit itu tidak mau diganggu, tidak tenang dia. Karena otomatis dia menyambut juga yang asalnya dia enak tidur-tiduran, kita datang, dia tidak enak kecuali harus duduk. Kita suruh tidur-tiduran saja dia tidak mau, padahal badannya tidak enak. Maka kita yang datang itu jangan lama-lama. Sekira-kira sudah menjenguk kurang lebih 5 atau 10 menit itu akan pamit. Jangan 1 jam di situ. Apa dikerjakan 1 jam? Kecuali dia yang minta. Mungkin karena ada kita, dia senang, malah dia bertambah semangat hidupnya. Mungkin dia teman lama, akrab, lama terpisah. Dia tahan olehnya, nanti kita berpura dulu di sini. Kalau dia meminta, ini tidak masalah. Buat dia senang, buat dia bergurau, buat dia bisa ketawa. Nah, supaya dia bertambah semangat hidup, sehingga bertambahlah imunnya atau kekuatan tubuhnya bertambah. Nah, dengan begitu kita membantu untuk mempercepat penyembuhan. Tapi kalau dia kita lihat agak susah dan kita pun mungkin agak menyusahkan, jangan lama-lama. Cukup 5 menit, 10 menit doakan, sudah pamit. Tidak senang kadang-kadang orang sakit dijenguk itu sebagian seperti itu, karena kadang-kadang mengganggu. Tapi kita disunahkan memang untuk menjenguk. Jadi yang pertama diperintah oleh Nabi Muhammad jenguk orang sakit. Bahkan Nabi Muhammad tidak mematok orang sakit itu apakah orang Islam, tidak juga. Kalau kita punya tetangga itu Buddha Kristen, silakan dijenguk. Bahkan itu untuk mengajak dia untuk bisa mau memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri itu pernah menjenguk orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi ini yang pernah tiap hari meletakkan kotoran di depan rumah Nabi. Kotoran unta, setiap buka pintu pagi ada kotoran unta di depan pintu. Suatu ketika rupanya kotoran unta tadi tidak ada lagi. Akhirnya Nabi Muhammad berinisiatif, siapa nih? Kenapa si Yahudi tidak lagi meletakkan kotoran unta di sini? Ini jangan-jangan sakit. Nah, didatangi oleh Rasulullah. Ketika didatangi oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad yang paling pertama menjenguk. Keluarga belum menjenguk. Teman si Yahudi sama-sama Yahudi belum menjenguk, tapi Nabi Muhammad yang menjenguk duluan. Bahkan yang setiap hari rumahnya diletakkan kotoran unta. Akhirnya si Yahudi menanya, apakah ini yang diajarkan di dalam Islam? Kata Nabi Muhammad, iya memang itu jenguk orang sakit diajarkan di dalam Islam. Maka saksikan wahai Muhammad, beliau si Yahudi langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi tetangga kita yang sakit itu orang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, nah itu silakan dijenguk silakan. Apalagi tetangga kita orang Islam. Musuhan bagaimana? Jenguk walaupun dia musuh. Mudah-mudahan dengan begitu dia memaafkan, kecuali dia yang tutup pintu. Kita mengetuk, kata anaknya, "Bang, si Anu datang." Tutup pintu katanya. Ini tidak salah kita lagi sudah. Yang kedua, wattiba'il janazah, sunat mengiringi jenazah, iringi sampai ke kubur, sunnahkan Nabi Muhammad. Kalau kita hanya sekedar menyolatkan jenazah,
maka hanya dapat pahala seperti ibarat diumpamakan, ditampakkan pahala itu seperti gunung Uhud. Itu kalau kita menyolatkan jenazah. Makanya di Jawa itu tidak ada orang sholat jenazah pakai amplop, itu tidak ada. Tapi orang rombong-rombongan berlomba-lomba memang senang menyolatkan jenazah. Bukan hanya keluarganya, penduduk setempat menyolatkan. Kapan disolatkan? Jam 10. Datang ke masjid. Kalau tidak pakai amplop, bisa keluarga saja nyolatkan. Tidak ada yang nyolatkan kecuali keluarga. Kenapa tidak ke masjid? Saya tidak dapat amplop katanya. Nah, berarti seakan-akan dapat amplop baru disuruh nyolatkan. Tidak dapat amplop tidak disuruh. Bukan seperti itu. Kasihan yang miskin, kasihan. Yang miskin tidak dikasih, saya tidak ngasih amplop, dia tidak mungkin juga. Karena sudah adatnya pakai amplop. Akhirnya dimasukkan amplop. Duitnya 5.000, 10.000. Rupanya yang dapat itu pun ngoceh juga. Sampai ke rumah dilihat, buka, waduh katanya 10.000 cuma rupanya. Tahu 10.000 sembahyang hadiah di rumah. Tahu 10.000 sembahyang hadiah cuma di rumah katanya. Sama lah sampai juga pahalanya. Nah, ini aneh yang sepertinya beda. Sembahyang hadiah itu hanya sekedar untuk si yang meninggal. Ketika kita sholatkan jenazah untuk yang meninggal, untuk kita malah dapat pahala kalau ditampakkan sebesar gunung Uhud, itu semaksimalnya pahala. Kalau mengiringi sampai ke kubur, maka 2 gunung Uhud besar. Gunung Uhud itu bukan bisa dinaiki pun susah. 2 gunung Uhud kalau mengantar ke kuburan. Jadi disunahkan antar ke kuburan. Juga sebagian untuk kita ambil pelajaran. Datang ke kubur, sekarang saya bawa orang, saya antar orang. Entah setahun, entah 2 tahun, atau bahkan tidak sempat setahun, hanya berminggu, berbulan, mungkin aku yang diantar ke dalam kubur. Mudah-mudahan kalau aku sering mengantar orang, orang pun banyak mengantar aku ke dalam kubur. Berarti tidak ikhlas ya itu, tetap ikhlas, cuman ikhlasnya ikhlas tingkat bawah, tapi tetap dianggap ikhlas. Hanya sekedar minta balasan di dunia. Kalau memang murni ikhlas betul, tidak ada iming-iming, yang penting karena ini sunnah Nabi Muhammad, karena diperintah Allah dan diperintah Rasulullah, saya antar ke kubur. Terserah nanti orang mau ngantar saya ke kubur atau tidak, yang penting ini perintah Nabi Muhammad, ya saya antar. Nah, sunnah mengantar jenazah ikut ke sana. Tapi kalau kita kuburan di sini, itulah susahnya. Dicap. Harus pakai sepatu bot kalau ingin betul-betul melihat ke sini. Kalau dari jauh ya tidak masalah. Tanjung Harapan pun ya musim-musim seperti ini banjir. Bukan hanya banjir, pacatnya pun ada. Lintahnya pun ada. Pernah kita mentalkin, orang minta mentalkin di Perintis. Kita paham di sana, Perintis ini banjir jelas. Padang rumput, padang pacat, padang lintah. Ya, kita pakai sepatu bot. Rupanya keluarga jenazah ikut di situ. Tidak pakai sepatu bot, ikut memasukkan mayit ke dalam kubur. Rupanya rasa-rasa gatal kakinya. Pas digaru-garu, tersentuhlah lintahnya tadi. Sekali melihat lintah, teriak-teriak dia. Rupanya geli dengan lintah. Wah, teriak-teriak di kuburan. Kita kira apa? Sambil menjam-menjam, gerak-gerakan kaki. Rupanya lintah melekat di kaki. Ini kaget malaikat mungkar nakir mungkin itu. Waduh, katanya. Jadi datang. Keluarga mayit ngamuk-ngamuk di luar. Rupanya kena lintah. Buangkan, buangkan, buangkan. Nah, rupanya dia takut dengan lintah. Hampir pingsan.
Orang pun membuangkan, menahan kakinya itu susah, bergerak terus. Langsung dia minggir, dia dibuangkan. Geli katanya. Yang ketiga, wa tasmitil atis, kita disuruh mendoakan orang yang bersin. Ini sudah pembahasannya kemarin. Yang keempat, wa ibraril muqsim, menempati sumpah. Kalau sudah bersumpah, tepati sumpah tadi. Maka hati-hati bersumpah. Jangan bersumpah itu yang aneh-aneh. Nanti habis kita terpaksa melanggar, harus melanggarnya. Kadang-kadang kita disuruh melanggar kalau itu baik. Kalau umpama kita bersumpah, kita bertengkar dengan kawan. Gara-gara bertengkar dengan kawan, terucap sumpah. Kawan sama-sama di masjid. Pokoknya aku demi Allah tidak mau lagi sholat di masjid. Nah, ini sumpah namanya ini. Aneh sumpah seperti ini. Ini dianjurkan melanggar. Dianjurkan melanggar. Kenapa? Karena demi kebaikan. Kalau tidak mau sholat lagi di masjid, habis. Masjid manapun tidak boleh masuk. Karena umum, tidak mau sholat lagi ke masjid. Apalagi Masjidil Haram, bagaimana nanti? Nah, itu langgar, tapi bayar kafaratnya. Nah, ini susahnya. Jangan main sumpah-sumpahan. Dan sumpah itu terjadi kalau sudah pakai nama Allah. Kalau hanya sekedar sumpah, itu bukan sumpah dulu. Demi Allah yang tidak ada. Harus ada pakai demi Allah, demi Allah. Jadi jangan dibuat main-main, kecuali itu sesuatu yang sangat serius. Dituduh orang mencuri, nah, kita tidak mencuri, maka bersumpahlah. Kalau dengan sumpah itu orang yakin, demi Allah saya tidak mencuri. Tapi sekarang kadang-kadang bersumpah pun orang tidak yakin, karena sekarang ini sumpah itu dibuat main-main umum sudah. Kalau orang dulu takut dengan sumpah. Saya bersumpah saya tidak mencuri, andai kata saya mencuri, laknat Allah atasku. Ini susah ini. Kalau memang betul-betul dia berdusta dengan sumpahnya, sumpah palsu, itu hidupnya tidak akan berberkah. Ini orang dulu takut dia bersumpah, orang sekarang biasa katanya. Yang penting kita dapat. Sumpah jabatan itu bukan enak, tapi berapa banyak yang melanggar sumpahnya, korupsi malah. Jadi hati-hati sumpah. Bahkan Nabi Ayub sendiri itu harus membayar sumpah. Apa sumpah beliau? Beliau sakit 18 tahun tidak pernah meminta sembuh. Ini seorang Nabi memang sabar. Kalau kita sakit gigi subuh pagi mulai terang, mulai buka warung, datang warung cari paramik, propol, kodrek, obat sakit gigi. Tidak sanggup, subuh sakit gigi, pagi cari sudah. Belum sempat makan apa-apa, belum sempat sarapan, pokoknya gigi dulu disehatkan. Padahal baru gigi itu. Nabi Ayub 18 tahun menderita sakit zahir batin. Luar dalam itu lebih gampang. Penyakit luar itu kan kayak seperti model penyakit luar itu kayak panu, kurap itu kan luar. Jatuh, terpeleset, luka itu luar. Batin seperti penyakit liver, patah tulang, penyakit emah, penyakit asam urat, itu penyakit dalam. Nabi Ayub ini diberikan cobaan oleh Allah, penyakit luar dalam. Wallahu a'lam apa penyakitnya. Anak-anak beliau banyak yang meninggal dunia. Bahkan sampai-sampai istrinya dirayu oleh iblis, didatangi oleh syaitan. Aku sanggup, kata syaitan, menyembuhkan suami kau. Cuman syaratnya satu, nanti kalau sudah sembuh bilang aku yang menyembuhkan. Ini karena derajatnya Nabi paham. Syaratnya satu, cuman kalau sembuh tidak minta bayar dah. Cuman kalau sembuh ditanya orang siapa yang menyembuhkan, akulah yang menyembuhkan. Artinya ingin merubah akidah. Kalau kita biasa seperti itu, memang urusan kita orang awam. Aduh, kata
katanya kemarin asam urat kan kuat. Iya asam urat. Di mana berobat maka sembuh nih. Makan emping pun bisa, kacang bisa, oh aman sudah. Anda di dokter ini berobat, oh, sembuh ya, alhamdulillah dokter itu bisa menyembuhkan. Nah itu bisa, kita kan seperti itu. Tapi cukup di zahirnya saja, di hati jangan seperti itu. Hati tetap itu datang daripada Allah, cuman lewatnya dokter itu. Nah, ini cuma dibuat syarat kalau sudah sembuh, aku yang menyembuhkan sebut kata syaitan. Datanglah istrinya ke Nabi Ayub, ada yang bisa menyembuhkan. Cuman syaratnya nanti orang itu mengatakan kalau sudah sembuh, bilanglah dia yang menyembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Dia adalah iblis. Makanya derajatnya derajat Nabi. Paham ini iblis ingin menggodaku tidak bisa, tapi lewat istri. Coba syaratnya bukan itu, bisa lah. Ini syaratnya harus menyebut dia yang menyembuhkan. Ingin melencengkan akidah. Marah Nabi Ayub. Andai kata aku sembuh, kata Nabi Ayub, kau pukul 100 kali. Kau pukul 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub minta kesembuhan. Dalam surah Toha 41, 42, 43, 44. Surah apa ini? Shad, surah Shad. Minta Nabi Ayub kesembuhan. Kata Allah, urkut birijlik, hentakkan kaki engkau, dihentakkan ke tanah, kemudian memancarlah mata air. Airnya dingin. Maka kata Allah, minum itu air dingin dan dibuat mandi. Hadza mughtasalun. Dawa syarab seperti itu. Buat minum kata Allah dan buat mandi. Kenapa dibuat mandi? Mandi untuk menghilangkan penyakit luar. Minum untuk menghilangkan penyakit yang di dalam. Sehingga dengan itu selanjutnya ayat mengatakan kami berikan, kami kumpulkan lagi dengan anak-anaknya, kami kumpulkan dengan istrinya kembali. Apa yang dimaksud dikumpulkan lagi dengan anak-anaknya? Gara-gara minum itu air, maka kulitnya Nabi Ayub menjadi baik. Kemudian dalamnya kemudian hilang penyakit-penyakit dalam. Bahkan diberikan kekuatan kembali sebagaimana kekuatan ganasnya orang baru pengantin baru. Nah ini gara-gara air tadi. Akhirnya istrinya pun kembali hamil. Anak-anak yang beberapa meninggal diganti oleh Allah kembali istrinya hamil. Gara-gara itu air cuma kembalikan kekuatannya oleh Allah, bahkan berlipat ganda. Padahal orangnya agak tua sudah, tapi gara-gara air tadi sembuh Nabi Ayub. Nabi Ayub sembuh. Akhirnya beliau melaksanakan sumpah. Apa sumpahnya? Memukul istri 100 kali. Cuman karena ini sumpah memukul istri kan mudaratnya besar. Cuman karena terlanjur sumpah tetap dilaksanakan sumpahnya. Lalu bagaimana? Dihilah. Bagaimana hitungannya tetap 100? Ranting-ranting 100 kumpulkan, ikat menjadi satu, kemudian kumpulkan ke istri cukup 1 kali. Maka seakan-akan sudah 100 kali. Bayangkan kalau tidak boleh dihilah seperti itu. Mukul istri 100, habis mukul tidak kumpul lagi, marah-marahan. Jadi kalau kita ada mudarat seperti itu, boleh dihilah. Kira-kira tetap bilangannya 100, tapi ya apa supaya lebih mudah ya, lebih mudah. Yang 100 ranting dikumpulkan, diikat, pukulkan cukup sekali. Maka seakan-akan 100 ranting sudah dikumpulkan ke punggung istrinya. Nah, tetap dilaksanakan itu sumpah Nabi Ayub. Jadi setiap kita bersumpah laksanakan, kecuali ketika melanggar sumpah itu lebih baik. Contoh seperti tadi, langgar sumpah, langgar. Kenapa? Karena tidak baik tidak ke masjid. Pergilah ke masjid. Demi Allah, aku tidak mau lagi ke pasar. Ayo, tidak mau ke pasar. Nanti susah nyari baju. Susah apa?
lebih mana? Istri tidak mau nyarikan baju. Kata istri, paling nyarikan baju. Nanti bawa ke rumah tidak sedang, bawa lagi ke pasar. Tukar lagi. Cari sendiri kata istri. Paksa ke pasar juga. Melanggar sumpah juga. Tetap bilang. Kalau dilanggar, jadi dibayar kafaratnya sumpah. Besar kafaratnya itu. Maka hati-hatinya sampai bersumpah. Memerdekakan budak. Budak tidak ada lagi. Maka yang kedua, memberikan makan 60 fakir miskin. Undanglah fakir miskin, berikan nasi bungkus 60. Boleh tidak satu orang diberikan 60? Tidak boleh, harus 60 fakir miskin. Jangan satu fakir miskin diberikan 60 bungkus. Nah, tapi 60 fakir miskin diundang, berikan. Ini kan susah. Jadi jangan hati-hati sumpah. Tapi sumpah itu tidak terjadi kalau hanya sekedar sumpah, tidak menyebut nama Allah. Yang keempat, kita disuruh wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi, disuruh diperintahkan di dalam Islam. Wa ijabati da'i, mengabulkan undangan, diperintah di dalam Islam. Lebih-lebih undangan pengantin, karena itu untuk supaya kita mengetahui orang itu sudah dinikahkan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kata Rasulullah, haknya seorang muslim atas muslim lainnya 5. Raddus salam, jawab salam. Masalah salam sudah dibahas. Wa iyadatul marid, haknya seorang muslim kepada muslim lain, dia punya hak untuk dijenguk. Kita pun punya hak untuk menjenguk. Wa tiba'ul janais, mengiringi jenazah. Wa ijabatu da'wah, mengabulkan undangan. Wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersih. Jadi sekali lagi, haknya kita untuk dijenguk dan untuk menjenguk orang yang sakit. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, udul marid, jenguklah orang yang sakit. Wa at'imul jai', beri makan orang yang kelaparan. Wa fukul 'ani, dan lepaskan orang yang tertawan. Ini pun perintah agama. Jenguk orang sakit, beri makan orang yang kelaparan, dan lepaskan orang yang tertawan. Beri makan orang yang kelaparan ini yang ada dilema sedikit. Sekarang orang kurang-kurang lapar sudah meminta. Padahal kalau meminta itu boleh kalau sudah betul-betul terdesak. Artinya memang lapar sangat. Memang lapar sangat, tidak sanggup menahan, boleh meminta-minta, bukan minta tapi meminta-minta. Meminta-minta itu kan diulang-ulang. Kalau minta kita biasa. Nah, Bapak minta korek api. Nah, Bapak minta ini biasa. Cuman meminta-minta itu tidak boleh kecuali memang dia betul-betul terdesak. Apalagi dia orang Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Kalau sudah orang Islam senang meminta-minta, itu seakan-akan meremehkan keislamannya. Apalagi dia sudah gagah. Bahkan ada di Gamangis itu. Banyak duitnya. Kerjanya ya meminta-minta. Orang tua nyewa rumah. Sekali pas menyewa langsung bayar setahunan. Ini banyak duitnya katanya. Sekalinya datang kawannya, sama-sama meminta-minta. Nah, kawannya datang karena sama-sama profesi meminta-minta. Anaknya buta, ibunya ke WC. Sekali ibunya keluar,
kawannya tadi hilang sudah. Biasalah kawan sesama meminta, kan saya baru pindah. Saya nanti lihatlah rumahnya kayak apa. Kayak seperti biasa kita juga. Sekali keluar, ibunya melihat anaknya masih ada, tamunya sudah hilang, tidak ada. Sekali periksa di kamar, hilang duit 25 juta. Ini kacau ini. Ini banyak duitnya. Padahal kalau dia mau pakai logika, bisa buka warung. 25 juta itu bisa buka warung-warungan. Sehingga tidak lagi perlu dia meminta-minta. Kumpulkan duitnya 25 juta, buka warung kecil-kecilan. Apalagi dia hanya berdua sama anaknya. Sudah, tidak perlu minta-minta ke pasar. Dia pun jadi mulia. Belikan saja di pasar itu satu gerobak sembako apa begitu, antarkan, masukkan ke warung, duduk santai, bisa berzikir ke apa. Ini tetap tiap hari ke pasar. Karena itulah banyak duitnya. Banyak duitnya gara-gara di pasar. Satu orang ngasih 2.000 kali 100. Berapa? Bahkan yang lebih parah bagian sana di Jawa Timur. Kadang-kadang anaknya pun disewa, nyewa anak. Jadi anak itu disewa untuk jadikan profesi. Karena kalau dibawa anak, itu orang tidak tega melihat. Gampang, anak-anak orang digendong, kasih susu. Dia berjalan seharian sambil meminta, warung makan meminta-minta, bawa gendong anak. Kadang-kadang sehari dapat 300.000 kali sebulan, 9 juta, hasilnya kalah PNS. Ayo, bisa beli mobil kredit yang 3 juta per bulan. Bisa dong. Sekalinya ketahuan itu dari mana? Dia orang desa itu ke kota melihat. Nah, ini kenapa minta-minta di sini? Kata yang punya warung, bagaimana? Kenapa kenal ya? Kenal, ini tetanggaku desa. Bertingkat rumahnya 2 lantai. Jadi tiap hari pagi datang dari Surabaya datang ke kota-kota kecil. Nanti petang dia balik Surabaya. Surabaya ke bagian itu 1 jam tembus. Asal jangan macet di lumpur lapindo. Lumpur siapa? Pak sudah. Hah? Yang lumpur kemarin tuh. Jadi kawah itu. Itu yang sering macet biasanya itu. Iya, pokoknya lumpur itu. Sekarang sudah berapa jadi kawah besar, jadi danau sudah. Lumpur itu. Situ yang biasa macet. Kalau tidak macet 1 jam 40 menit tembus. Jadi dia jauh-jauh dari Surabaya datang ke Bagel minta-minta. Pagi datang, petang dia balik pakai bis. Di sana bagus rumahnya. Bagus, 3 hari, 1 hari 300.000 saja. 1 bulan 9 juta. Apalagi yang sampai 400, 500.000. 15 juta per bulan. Karena dia bawa anak. Orang tidak tega kalau sudah bawa anak. Sehingga orang sering memberikan 2.000. Nauzubillahi min dzalik. Ini sudah menjadi adat kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu menjaga harga diri kita, jangan sampai meminta-minta kecuali kepepet. Kalau sudah kita meminta-minta, dalam hadis berarti membuka pintu kefakiran. Kenapa? Karena akan ketagihan. Karena mudah dapatkan duit sehingga dia ketagihan, sampai kapanpun walaupun dia sudah sugih tetap akan meminta-minta seakan-akan dia orang fakir. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyril وأخرجنا من بين السامرين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله مقبولا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين